Ya. Eh, Selamat kawan akademisi dan para em, pegiat yang bergabung di KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Ya. Sudah bergabung juga di sini Mas Satria Unggul yang akan menyampaikan press release dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik KIKA terkait dengan em, RUU KUHP ya bermasalah. Nah, jadi terkait dengan jaminan partisipasi bermakna dan menghentikan potensi kriminalisasi akademisi kritis. Ya, dalam diskusi-diskusi di KIKA, para akademisi yang bergabung dalam KIKA menyampaikan peringatan darurat terkait dengan rencana pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau UU KUHP dalam sidang paripurna DPR yang disahkan pada Selasa 18 November 2025. Para akademisi dalam KIKA mengikuti dengan sangat cermat dan prihatin eh, terhadap proses pembahasan yang dirasakan terburu-buru dan substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang KUHP ini yang kita baca per 13 November 2025 nyata-nyata secara substansi mengandung masalah yang serius. Pasal-pasal karet ada di mana-mana dan potensi bahaya yang mengancam hak asasi manusia, kepastian hukum, serta secara spesifik mengancam kebebasan akademik di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang KUHP ini tidak hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat sipil secara luas, tetapi juga akan secara langsung menghantam jantung kegiatan intelektual dan peneliti kritis. Padahal kita tahu berbagai kebijakan atas nama pembangunan, atas nama rakyat, seperti proyek strategis nasional dan sebagainya, tidak sedikit yang tidak melakukan kajian akademik sehingga berimplikasi pada konflik di tingkat tapak di mana-mana. Oleh karenanya, Kika memandang Undang-Undang KUHP yang disahkan ini sebagai instrumen legislasi yang berpotensi menjadi hukum anti kritik yang legitimasi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum sehingga dapat membungkam para akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang berupaya menjalankan fungsi check and balance terhadap kekuasaan. Nah, oleh karena itu, Kika menuntut agar Presiden dan DPR segera menghentikan proses ini. Untuk penyampaian rilis terkait dengan pandangan yang dilakukan, yang sudah dikaji eh, oleh Kika, saya serahkan kepada Mas Satria Unggul untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Mbak Rina. Izinkan saya menyampaikan pernyataan sikap Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik perihal diterbitkannya Undang-Undang Mbak Rina telah disahkan hari ini di tanggal 18 November di 2025 di dalam sidang paripurna DPR RI. Dan Kika memandang bahwa ada banyak masalah dan catatan yang itu sangat berdampak secara langsung bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dan di sisi lain juga bahaya itu juga mengancam bagi insan akademik, baik mahasiswa, dosen, peneliti yang kemudian berkecimpung langsung atau mengkritisi ya, atau menjadi oposisi tidak resmi kalau kita menggunakan bahasa tersebut, yang mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh negara, bahwa dalam konteks ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah proses legislasi yang mengkhianati partisipasi bermakna atau meaningful participation. Makna partisipasi bermakna di dalam pembahasan KUHP ini sendiri tentu banyak disimpangi, di mana di dalam pasal-pasal yang sebenarnya sudah menjadi catatan dalam beberapa bulan yang lalu, kemudian banyak disimpangi hari ini, dan bahkan meminjam atas nama masyarakat sipil, atas nama koalisi masyarakat sipil, kemudian beberapa pasal itu kemudian dipaksakan di dalam KUHP yang hari ini disahkan. KUHP sebagai hukum formil yang disahkan tidak selaras dengan
progresivitas dari reformasi KUHP sebagai hukum material atau kita kenal KUHP nasional yang mulai berlaku tahun 2026. Alasan ini tidak bisa menjadi pembenar ya karena eh, pengesahan KUHP ini kemudian mengabaikan masukan substantif, bahkan menggunakan tadi alasan-alasan dari masukan atas nama masyarakat sipil, padahal sama sekali dalam konteks isinya kemudian tidak mewakili atau merepresentasi kepentingan masyarakat sipil. Yang ada justru melakukan pembajakan kepada beberapa nama eh, masyarakat sipil yang merupakan representasi dari NGO, kemudian pakar hukum pidana, pakar hak asasi manusia, perguruan tinggi, dan aktivis pro-demokrasi. Sehingga ini bentuk anti-intelektualisme yang merugikan upaya membangun sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. DPR dan pemerintah sebenarnya wajib merombak total proses pembahasan ini. Karena di dalam pembahasan legislasi tentu tidak hanya bergantung kepada yang namanya judicial review yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. DPR dan pemerintah seharusnya juga melakukan mekanisme yang dikenal sebagai executive review maupun legislative review. Sehingga bagi undang-undang yang ugal-ugalan ini, dalam pengesahan hukum formil ini, yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip due process of law dan supremasi hukum yang berkeseimbangan, ini kemudian terus disahkan. Kika juga mencatat adanya pasal-pasal berbahaya di dalam Undang-Undang KUHP yang baru disahkan, ya, yang mengancam kebebasan akademik. Penggunaan pasal-pasal ini dapat jadi senjata baru untuk melakukan kriminalisasi terhadap akademisi yang kritis, yang selama ini lantang menyuarakan kebenaran dan mengkritisi eh, kebijakan negara seperti itu. Ada banyak potensi ya penjebakan pembungkaman atas nama kebebasan akademik, misalkan di pasal 16 Undang-Undang KUHP atau RUU KUHP terakhir yang disebar itu memberi kewenangan kepada aparat untuk menggunakan metode operasi un- undercover buy atau pembelian terselubung atau control delivery, pengiriman di bawah pengawasan yang diperluas melalui segala jenis tindak pidana yang dapat ditetapkan pada tahap penyelidikan. Suatu tahap di mana belum terkonfirmasi adanya tindak pidana, di mana perluasan kewenangan ini, terutama pada hak kunci prinsip due process of law atau prinsip sistem hukum yang berimbang itu adalah adanya kewenangan yang proporsional, di mana dalam konteks ini kewenangan penyelidikan, penyidikan yang pusarannya ada di dalam institusi kepolisian itu kemudian sangat besar. Apalagi tuntutan masyarakat sipil pasca eh, aksi terakhir di Agustus adalah untuk reformasi kepolisian. Upaya-upaya paksa di dalam pasal 5, pasal 90, pasal 93 dari RUU KUHP yang terakhir kami akses itu kemudian mengatur tentang bagaimana upaya pengamanan, penangkapan, bahkan penahanan bagi mereka yang tersangka dalam tahapan penyelidikan. Lagi-lagi sebelum tidak pidana terkonfirmasi hanya berdasarkan alasan pengamanan atau interpretasi subjektif dari penyidik yang saat ini semuanya berada di bawah institusi kepolisian itu kemudian dapat dimonopoli. Maka dari itu sangat bertentangan dengan prinsip pengawasan lembaga peradilan yang dikenal dengan habeas corpus principles dan akan menjadikan polisi sebagai institusi yang dapat menjadi alat koersif yang kuat. Kita dapat bayangkan masyarakat sipil yang seperti peneliti atau kita akademisi, misalkan dalam mengumpulkan data sensitif tentang pelanggaran HAM atau kejahatan lingkungan, itu dapat dengan mudah diamankan, ditangkap, atau ditahan hanya karena dianggap menghambat proses penelitiannya. Inilah ancaman-ancaman yang serius terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penggeledahan penyitaan tanpa izin hakim. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa kewenangan ini sangat terpusat kepada institusi kepolisian dan sangat tidak berimbang kepada kewenangan hakim. Tentu kita tahu kewenangan hakim hari ini kemudian dipreteli
bagaimana kemudian hakim dalam upaya penggeledahan dan lain sebagainya itu hanya dilewati. Bahkan dia adalah upaya terakhir jika ada eh, masalah mendesak kembali ke kewenangan penyelidikan. Lagi-lagi ini adalah kewenangan yang tidak proporsional. Ditambah dengan upaya penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran yang eh, sekali lagi tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 105, pasal 112A, pasal 132A, dan pasal 124 dari RUU KUHP yang terakhir kami akses. Sehingga ini hanya dilandaskan pada subjektivitas aparat. Dalam hal ini, kita memandang bahwa kebebasan akademik menuntut adanya jaminan kerahasiaan sumber informasi, data yang rahasia, dan temuan awal yang penting. Ini pun juga berlaku di dalam pers dan juga kepentingan-kepentingan yang lain. Jika aparat dapat menyita perangkat elektronik, memblokir komunikasi, dan menyadap masyarakat sipil tanpa memperhatikan prinsip judicial scrutiny, maka kerahasiaan sumber akan musnah. Mendapatkan informan dan narasumber kritis itu sangat bahaya. Integritas dan penelitian akan hancur karena data dapat dimanipulasi, disita, atau bahkan digunakan untuk menjerat masyarakat sipil sendiri. Lebih-lebih adalah peneliti. Aktivis dan berbagai macam aktivitas diskusi dan kolaborasi akademik akan terhambat karena ketakutan bahwa komunikasi mereka akan disadap dan diblokir dengan sewenang-wenang. Pasal-pasal tersebut adalah ekses yang dapat kita lihat langsung seketika ketika Undang-Undang KUHP ini disahkan siang ini. Dan ini sekali lagi menyebabkan ilmu pengetahuan kemudian direpresi dan tentu eh, ketakutan akan sangat mudah tersebar. Seperti yang disampaikan tadi, konsentrasi kekuasaan di kepolisian atau police superpower tanpa kemudian reformasi kepolisian yang betul-betul ini akan menghadirkan otoritarianisme di dalam kewenangan. Di dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang KUHP ya, atau RUU KUHP yang terakhir kami akses menempatkan semua penyelidik PPNS dan penyidik khusus di bawah koordinasi kepolisian Republik Indonesia. Secara efektif ini akan menciptakan superpower dan kontrol yang sangat besar. Sentralistik kewenangan ini melemahkan mekanisme check and balances dan membuat proses hukum lebih rentan terhadap kepentingan institusional yang tunggal. Bagi akademisi yang sering mengkritisi kinerja lembaga penegak hukum maupun kebijakan pemerintah yang tidak tepat, eh, struktur superpower ini akan semakin menyulitkan upaya pencarian keadilan dan advokasi melalui jalur hukum. Bahkan kita bisa sebut bahwa jalur hukum hari ini hanya sekedar bagian dari formalisme belaka, karena secara substantif semua berpusat pada satu kewenangan lembaga yang tidak mau direformasi secara total. Berdasarkan hal-hal di atas, kami dari Akademisi Indonesia yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA menuntut kita berharap ya walaupun sudah terjadi pengesahannya, tapi masih ada proses di apa namanya di presiden untuk menerbitkan surpres misalkan atau bahkan perpu jika dimungkinkan agar undang-undang KUHP ini kemudian eh, tidak dilaksanakan ya atau tidak disahkan ya. Yang ini pada 18 November ini disahkan di siang ini. Dan kita tentu berharap bahwa harus dirombak total dan betul-betul menjalankan partisipasi bermakna yang substansial. Karena ketika masukan kritis dari masyarakat sipil, termasuk koalisi masyarakat sipil itu hanya dijadikan eh, manipulasi, stempel, maka KUHP yang disahkan ini kemudian tidak lagi mencerminkan kepentingan dari masyarakat. Yang ketiga adalah perkuat judicial scrutiny dan check and balance, di mana konsep perubahan KUHP harus didasarkan pada pengembangan fungsi pengawasan pengadilan atau judicial scrutiny terhadap upaya paksa, bukan juga atau bukan justru melegitimasi praktek penyalahgunaan wewenang dan jaminan perlindungan akademisi dan kriminal dari segala macam bentuk kriminalisasi, khususnya bagi akademisi yang kritis, peneliti, dan mahasiswa yang itu ada di dalam pasal 5, pasal 16, pasal 105, pasal 112A, pasal 124, pasal 132A di dalam RUU KUHP yang terakhir kami bisa akses, sehingga pasal-pasal kontroversial dan juga tentu pasal-pasal lain termasuk di dalam misalkan pasal tentang
restoratif justice itu untuk dihapuskan karena selain mengancam hak-hak konstitusional warga negara, masyarakat sipil, dia juga bertentangan dengan integritas akademik. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Kami memandang bahwa ini masalah yang betul-betul serius dan menjadi kemunduran demokrasi apabila Undang-Undang KUHP ini betul-betul disahkan dan dilaksanakan ya, sehingga prinsip-prinsip pemajuan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia dan upaya memperkuat demokrasi dan tentu di dalamnya adalah kebebasan akademik, dia tidak dapat terwujud. Jakarta, Surabaya, Lampung, Samarinda, Bogor, Aceh, Papua, Jogja, 18 November 2025 mewakili organisasi Presidium KIKA, Rina Mardiana, IPB University KIKA, Herdiansa Castro Hamzah, Universitas Mula Warman KIKA, dan Dodi Faitlullah, Universitas Lampung KIKA. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rina. Terima kasih banyak, Bung Satria, yang sudah menyampaikan pokok-pokok poin pernyataan sikap KIKA. Dengan demikian, kita KIKA sudah menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang KUHP. Pada intinya, KIKA meminta agar adanya jaminan partisipasi bermakna dan menghentikan potensi dari Undang-Undang KUHP ini terkait dengan kriminalisasi akademisi kritis yang sebelum KUHP ini ada saja kriminalisasi akademi kritis itu sudah berlangsung, termasuk juga kepada mahasiswa dalam menyelenggarakan diskusi-diskusi kritis. Yang kita tengarai dengan adanya KUHP ini semakin membungkam para akademisi dan para mahasiswa dan peneliti yang kritis yang menjadi elemen penting untuk check and balance untuk negara ini sebetulnya. Demikian pernyataan sikap dari Kika. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore.